Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novalari Pradana dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat. Kita akan bahas pengertiannya terlebih dahulu. Iman itu dari segi bahasa artinya adalah percaya atau yakin. Nah, menurut segi istilah adalah iman meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan, dan melaksanakannya dengan segala perbuatan yang baik. Lalu malaikat. Muhammad Quraisy Shihab, mantan Menteri Agama Indonesia, beliau berkata bahwa malaikat berasal dari bahasa Arab, yaitu malakiah, bentuk jamak dari malaka, dan juga terdiri dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat adalah makhluk gaib yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu. Secara istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya sebagai utusannya, yang selalu taat, selalu patuh, dan tidak pernah membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara kesimpulan, yang namanya iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluknya yang bertugas sebagai utusan untuk menyampaikan sesuatu. Dan bagi orang-orang yang beriman, mereka akan senantiasa untuk menjaga segala perilakunya, karena mereka sadar gerak-gerik mereka ada yang mengawasi. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang beriman, kita sepatutnya dan seharusnya menjaga segala pola perilaku kita. Lanjut kepada hukum mengimani malaikat. Hukum iman kepada malaikat adalah fardhu ain. Kenapa fardhu ain? Karena termasuk kepada 5 rukun iman yang wajib kita ketahui. Yang satu, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasulnya. Dan kelima adalah iman kepada hari akhir. Dan hal ini berasal atau bersumber dari Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-285, dan juga diriwayatkan dalam hadis, yaitu riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk bunyinya adalah sebagai berikut. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaika min rabbih wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriqu baina ahadin min rasulih wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Allah SWT. Begitu pula dengan orang-orang beriman. Mereka beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada Rasul Allah. Mereka berkata, kami tidak pernah sekalipun membedakan seseorang dari Rasul-Rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Allah, kepada Engkaulah kami kembali. Lalu bunyi daripada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwasanya adalah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
bahwa suatu ketika Rasulullah muncul di tengah orang banyak. Lalu ada seorang lelaki yang menghampirinya dan dia berkata, "Ya Rasulullah, apa iman itu?" Beliau menjawab, "Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, dan kepada hari kebangkitan di akhirat nanti." Berikut itu merupakan bunyi-bunyi daripada Al-Quran dan Al-Hadis yang menyatakan bahwa hukum iman kepada malaikat adalah fardhu ain, yaitu wajib. Karena apabila kita tidak iman kepada malaikat, berarti kita tidak iman kepada yang lainnya, kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, dan kepada hari akhir. Bahwa itu sama saja dalam artian kita telah murtad. Berarti kita telah keluar dari Islam, ataupun kita kafir karena kita tidak mempercayai segala pun yang baik yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat. Saudara-saudaraku seagama dan senegara, lalu kita lanjut kepada penciptaan malaikat. Dalam penciptaan malaikat disebutkan dalam Quran surat Fatir ayat 1 dan juga hadis riwayat Muslim, yang bahwasanya dari hadis riwayat Muslim isinya adalah dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam diciptakan dari apa yang telah dijelaskan ciri-cirinya kepada kalian." Lalu dari Al-Quran, yaitu surat Al-Fatir ayat 1, dijelaskan bahwa malaikat memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dari keterangan Al-Quran dan Al-Hadis kita dapat menyimpulkan bahwa malaikat memiliki sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Dan juga malaikat diciptakan dari cahaya. Oleh karena itu, apabila ada keterangan-keterangan lain yang tidak sesuai dengan ciri-ciri tersebut, oleh karena itu kita patut untuk meragukannya. Lanjut, yaitu selanjutnya adalah perbedaan malaikat, jin, dan juga manusia. Dari segi asalnya tentu jelas berbeda. Malaikat diciptakan dari cahaya, lalu manusia diciptakan dari tanah, dan jin diciptakan dari api, sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Lalu perbedaan itu juga terlihat dari segi ketaatan, bahwa malaikat itu taatnya kepada Allah itu sangat-sangat luar biasa. Malaikat adalah makhluk Allah yang tidak pernah membangkang. Kalau manusia dan juga jin, mereka ada saatnya, kalau manusia ada saatnya mereka taat, dan ada saatnya pula mereka membangkang. Itu sifat manusiawi. Kalau jin, mereka selalu membangkang terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk malaikat itu tidak pernah makan. Kalau jin dan manusia itu makan. Lalu dari segi jenis kelamin, malaikat itu tidak berjenis kelamin, tapi manusia dan jin berkelamin. Dan juga malaikat itu goib, malaikat jin itu goib, tetapi kalau manusia itu nyata, dalam artian kasat mata dapat dilihat. Kita lanjut pada jumlah malaikat. Malaikat adalah makhluk goib. Oleh karena itu, karena kegoibannya tidak banyak info-info yang jelas seperti jumlahnya, dan kita ketahui pasti sebagai manusia. Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suatu hadis, yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, yang isinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menjenguk atau mengunjungi saudaranya yang mukmin di pagi hari, maka 70.000
malaikat akan bersolawat untuknya dari pagi ke sore. Dan apabila seseorang tersebut mengunjungi saudara mukminnya di sore hari, maka malaikat sebanyak 70.000 akan bersolawat dari sore hari menuju pagi hari. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah malaikat itu sangatlah banyak. Oleh karena itu, kita sebagai orang beriman harus senantiasa melakukan segala perbuatan amal baik, karena kita ketahui bahwa sekecil apapun kesalahan yang kita buat, ada malaikat di sana yang mengawasi kita. Jadi kita sebagai orang yang beriman harus senantiasa menggerakkan seluruh tubuh ini, memanfaatkan seluruh tubuh ini untuk kebaikan semata, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat memang banyak, tetapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama, sambil saya nyanyikan, Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Malaikat yang pertama yaitu Jibril. Malaikat Jibril sering disebut sebagai penghulu para malaikat atau pemimpin para malaikat. Nama lainnya adalah Ruh Al-Amin atau Ruh Al-Qudus, yang tugas utamanya adalah menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail memiliki tugas yang utama, yaitu menurunkan rezeki dan atau hujan kepada semua makhluk hidup. Tetapi di samping tugasnya yang utama itu, malaikat Mikail pernah bertugas atas perintah Allah mendampingi malaikat Jibril dalam 2 peristiwa. Yaitu yang pertama adalah pada saat Isra Mi'raj, yang mana ketika Nabi Muhammad memiliki atau dipercaya untuk melakukan Isra dan Mi'raj, malaikat Mikail dan malaikat Jibril lah yang mendampingi. Lalu pada peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad, yaitu dengan maksud untuk menghilangkan sifat-sifat buruk dan mengisinya dengan sifat-sifat yang sangat mulia, yang pada saat itu malaikat Mikail mengambil peran sebagai pembawa air Kausar atau air Zam-Zam. Dan yang ketiga yaitu adalah malaikat Mikail bertugas menyampaikan lembaran kepada malaikat Israel secara detail. Lembaran tersebut menggambarkan secara detail siapa, tempatnya di mana, dan alasan kenapa orang tersebut akan dicabut nyawanya. Lalu malaikat selanjutnya yaitu malaikat Israel. Malaikat Israel dikenal juga sebagai malaikat maut, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa makhluk hidup. Malaikat Israel ini juga termasuk ke dalam 4 malaikat utama, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan juga malaikat Israel. Sewaktu mencabut nyawa, malaikat Israel dibantu oleh malaikat yang lainnya, yaitu malaikat rahmat dan malaikat ajal yang menemaninya ketika turun ke bumi untuk mencabut nyawa, dan malaikat arham yang memberitahu di mana posisi dan letak seseorang yang akan menemui ajal. Lalu selanjutnya adalah malaikat Israfil, malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala, yaitu sebuah trompet suci yang apabila ditiupkan maka akan menghancurkan dunia dan seluruh isinya. Nah, dalam penugasannya ini selama berabad-abad, malaikat Israfil dengan siap telah menempatkan trompetnya yang agung itu di dekat bibirnya. Jadi apabila sewaktu-waktu Allah memerintahkannya untuk meniup trompet tersebut, maka malaikat Israfil akan senantiasa langsung meniupnya sebanyak 3 kali.
Tiupan yang pertama dinamakan dengan nafkatul faza, yaitu tiupan menakutkan. Tiupan pertama ini akan menghancurkan dunia dengan seluruh isinya. Tiupan yang kedua adalah nafkatul sa'ab, yaitu tiupan mematikan. Pada tiupan kedua ini akan mematikan para malaikat. Lalu tiupan yang ketiga adalah nafkatul ba'as, yaitu tiupan yang mana akan membangkitkan orang-orang mati dan mengumpulkannya di padang mahsyar. Yang selanjutnya adalah malaikat munkar dan nakir, yaitu adalah malaikat yang bertugas untuk menanyakan segala sesuatu yang dalam rangka menguji orang yang telah mati di alam kubur. Malaikat munkar dan nakir menanyakan 3 hal perkara. Yang pertama adalah siapa Tuhanmu, kedua apa agamamu, dan ketiga siapa nabimu. Maka sepatutnya orang yang beriman tersebut akan menjawab, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad SAW. Dan apabila seorang tersebut menjawab dengan benar, maka penungguan sampai hari kebangkitan akan sangat menyenangkan. Lalu sebaliknya untuk orang yang tidak bisa atau salah menjawab, maka dia akan dihukum sampai tibanya hari penghakiman atau dikumpulkannya di padang mahsyar. Selanjutnya adalah malaikat raqib dan atid. Malaikat raqib adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik. Malaikat atid adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal buruk. Malaikat raqib dan atid adalah malaikat yang sangat jujur dan malaikat yang sangat teliti. Oleh karena itu, sekecil apapun amal-amalan kita, baik itu amal buruk atau amal baik, itu tidak akan luput dari catatan malaikat raqib dan malaikat atid. Malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat lainnya untuk menjaga neraka. Hal ini dipertegas dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 30 yang menyatakan bahwasanya malaikat Malik menjaga neraka bersama 19 malaikat yang lainnya. Lalu malaikat Ridwan adalah malaikat yang bertugas untuk menjaga, mengawasi, serta menyambut orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Saudara-saudaraku setanah air dan seagama, di dalam mempelajari iman kepada malaikat ini kita dapat atau mendapatkan hikmah-hikmah yang sangat baik dan positif, yaitu adalah tentang ketakwaan. Dengan kita memperdalam ilmu iman kepada malaikat, maka kita senantiasa telah mendekatkan diri dan telah meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga sebagai makhluk hidup akan senantiasa berhati-hati dalam bersikap, dalam berperilaku. Karena kita ketahui bahwa sekecil apapun amal buruk kita, amal baik kita akan atau tidak luput dari pengawasan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home.